Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Akar Rumput. Dipisah langsung respon, itu yang kita tunggu. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin coba ngebahas lagi terkait dengan untulan PAUD ya. Banyak banget yang nanya, baik itu lewat WA, Messenger ataupun pertanyaan-pertanyaan di Facebook. Saya coba jelasin ulang bagaimana pola dari sistem untul PAUD ini. Sebelum kita memulai video ini, mungkin ada beberapa masukan dari saya. Tolong dibantu subscribe, di like, dan di komen ya teman-teman. Dan saya kembali tekankan, saya tidak menggurui, hanya ingin berbagi pengalaman saya terkait dengan metode bermain lovebird dengan pola PAUD untul ini. Nah, inilah biasanya teman-teman setelah dia hajar kayak gini, biasanya nantinya saya cabut nih, saya pisah, saya masukin ke kandang kapsul untuk layernya. Nah, lihat gimana responnya ketika masih ada kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Nah, si player ngehajar PAUD, nah, tuh dia ngajar kanan kiri. Siang biasanya jam 10 itu saya langsung pisah, masukin ke kandang kapsul di sini ya. Baik, kita langsung aja ke pokok pembahasan kita sama-sama terkait dengan untul PAUD. Jadi saya coba rangkum ya. Sebenarnya untul PAUD yang saya terapkan ini adalah untul PAUD sistem cas, bukan yang untul PAUD yang hariannya saya untul terus gitu. Jadi teman-teman sekalian, ada yang nanya nih, gimana, apakah itu diuntul bagaimana proses untulannya gitu. Jadi saya itu 5 hari setelah saya untul, kemudian saya cabut dia enak gitu ya. Saya coba tes di lapangan teman-teman. Nah, jadi saya tes di lapangan, saya mainin di lapangan. Ketika dia udah mau kerja, maka saya tidak untul lagi. Saya tidak kasih untulan PAUD lagi. Jadi seperti kayak sistem cas gitu. Jadi hanya saya kasih hanya saya satukan ketika lovebird saya itu tidak bisa bekerja dengan baik. Makanya kadang-kadang itu temponya tuh 2 minggu tuh. 2 minggu performa dia sudah mulai menurun, maka saya kasih PAUD lagi untuk ngehajar. 5 hari kemudian saya pisah lagi, saya tes lagi di lapangan. Itu beberapa yang nanya terkait dengan sistem pola untul PAUD. Nah, sebenarnya bukan untul PAUD ya. Kalau untul kan terkesan itu setiap hari bersama, tapi lebih tepat adalah sistem cas. Ini dia teman-teman respon lovebird saya ketika saya pisah dari untulannya. Dia langsung mau bunyi dengan cepat, dan menurut saya ini adalah waktu yang tepat untuk saya tes di lapangan. Teman-teman sekalian, perhatikan jeda lovebird kita setelah kita pisah dari untulan. Jadi jedanya itu cukup rapat ya. Dipisah, bunyi, berhenti bunyi, dia bunyi lagi. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga.
Kemudian ada yang nanya lagi terkait dengan pakan. Kalau pakan dan lain-lain saya millet putih aja. Saya tidak ada pemberian pakan kencang ataupun gimana-gimana. Tapi kembali saya ingatkan terkait dengan settingan lomba, terkait dengan perawatan, itu dikembalikan dengan kebiasaan teman-teman saja. Tidak perlu dirubah teman-teman sekalian. Jadi dua hal ya yang sudah kita bahas. Pertama untul paut tadi, yang kedua terkait dengan pakan. Yang ketiga, pautnya jantan atau betina. Kalau saya paut jantan teman-teman, saya kasih paut jantan biar dihajar bubuk-bubuk. Tapi mungkin bisa jadi paut betina pun mau, karena konsepnya kan ngajar ya, bukan untuk dijadikan pasangan. Tapi silahkan dicoba aja. Selama ini saya coba untuk paut jantan. Ini project saya baru ya, Jarbi. Mungkin ada untuk teman-teman subscriber saya yang lama mungkin udah tahu ya Jarbi gimana. Jarbi ini dulu saya sistem jumper. Saya pengen coba, karena saya coba ini, saya coba lagi dengan sistem paut hajar. Ya alhamdulillah nanti ada videonya, saya akan tampilin di sini. Kemudian menanggapi pertanyaan yang lain itu, apakah wajib ngehajar? Gimana kalau nggak ngehajar gitu? Jadi teman-teman sekalian, sepengalamannya saya, kalau dia satu nggak mau ngehajar, coba masukin dua. Pautnya dimasukin dua, biasanya ada salah satunya yang dihajar gitu. Jadi kalau satu dia nggak ngehajar malah akur, coba masukin dua teman-teman ya. Nah, kemudian ada yang nanya di kandang kotak atau di kandang kapsul, semuanya nggak masalah. Yang penting kita bisa mantau. Yang penting kita bisa mantau burung itu aman atau tidak, paut itu aman atau tidak ketika dihajar. Nah kayak ada contoh kasus, ada teman kita nanya, "Bang, ternyata pautnya kehajar mati." Itu tadi. Maka kalau kita ngerasa bahwa player kita ini cukup ganas, cukup buas, maka saran saya di kandang kotak terlebih dahulu. Biarin dia ngehajar terus. Kan kalau kandang kotak dia punya keleluasaan untuk pindah-pindah ya. Gitu. Kemudian ada nanya lagi terkait dengan bagaimana menentukan pas atau tidaknya untulan paut. Nah, yang paling penting ya teman-teman sekalian adalah untulan paut ini adalah ketika kita pisah dari pautnya, itu dia langsung ngekek, dia berdurasi gitu. Dia mau dia mau bunyi dan temponya nggak lama gitu. Jadi contoh jam 8 kita pisah, jam 10 sampai 20 menit kita pisah, itu dia udah bunyi terus gitu. Nah itu prediksi saya sudah cukup tepat. Nah nanti kita tinggal bawa ke lapangan. Nanti teman-teman settingan lapangannya juga kalau saran saya disamain aja sama settingan lomba teman-teman sekalian. Settingan lomba loh buat teman-teman sekalian. Jadi jangan dirubah-rubah. Kalau settingannya saran saya nggak perlu dirubah-rubah, karena itu menyesuaikan dengan karakteristik burung ya. Karena ini ada pembeda ya teman-teman ya. Ketika lovebird itu diuntul paut dengan diuntul pasangan yang dewasa, ada yang mejem meremelek gitu ya. Kalau untuk paut ini dia benar-benar jadinya fighter, badannya ngeruncing gitu ya. Dia keluar suara fighternya gitu. Jadi benar-benar bisa kembali fighter kembali. Nah, ada yang nanya juga gimana kalau over birahi? Gimana kalau over emosi gitu ya. Saran saya cuma satu, itu dicoba aja dulu teman-teman. Kalau dirasa pola ini tidak sesuai ya, maka tinggalkan. Kita nggak usah lama-lama. Pola ini boleh dipakai paling lama 2 minggu. 5 hari pertama teman-teman satuin, hari kelima teman-teman bisa cabut ya. Setelah teman-teman cabut, dia punya mau bunyi, hari setelah disatuin dia mau bunyi, dipisah dia bunyi, kemudian satukan lagi.
hari Minggunya main, Sabtu malamnya teman-teman pisah, full kerodong, silakan main di lapangan. Kita lihat hasilnya gimana. Kita lihat aja perkembangan perbandingan antara yang dahulu dengan yang sekarang. Dirasa punya perkembangan cukup baik, maka kita terapin pola ini. Itu aja teman-teman sekalian, menurut saya menyimpulkan bahwasanya treatment ini cocok atau tidak ya. Itu. Atau juga kalau teman-teman untul PAUD ini mau dijadikan untulannya seterusnya juga nggak masalah. Dari banyaknya respon teman-teman yang ada di Facebook, itu banyak banget yang ngomong bahwasanya untul PAUD ini cukup berhasil. Namun katanya setelah PAUD itu beranjak dewasa, maka ada perubahan untulan yang diperlukan. Namun itu belum saya coba karena saya hanya sistem cas, lebih tepatnya saya hanya satukan. Burung sudah mau kerja dengan baik, saya bisa, saya tidak untul lagi. Ketika burung saya sudah ngedrop lagi, maka saya satukan lagi untuk dihajar lagi. Mungkin itu teman-teman sekalian. Mungkin kalau masih ada yang belum puas atau masih ingin kita diskusi bareng-bareng, silahkan nanti komen aja di YouTube channel saya. Boleh nanti saya akan share di beberapa sosial media, Facebook. Nanti silahkan teman-teman nanti juga tanya ya. Mungkin itu teman-teman sekalian, sharing kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.